Halo YouTube, kembali lagi di channel Koko Vincent. Nah, di video kali ini kita mau bicara tentang isu yang belum lama ini viral, yaitu tentang BP Tapera. Ini menjadi viral karena belum lama ini pemerintah ada mengeluarkan aturan yang mengharuskan para pekerja ya yang bergaji itu menyisihkan sebagian kecil dari gajinya ini untuk mendukung program Tapera ini, tabungan perumahan rakyat ya. Jadi Tapera ini itu mirip-mirip seperti bank lah ya. Fungsinya apa? Agar orang-orang yang berpenghasilan rendah itu bisa mengajukan misalnya kredit untuk pembelian rumah atau pembangunan atau renovasi semacam itu ya. Sebenarnya ya mirip seperti bank-bank pada umumnya yang kita bisa mengajukan KPR segala macam gitu ya. Jadi ya begitu Tapera ya. Dan ini menjadi viral dan mendapat banyak penolakan ya dari masyarakat dan berita yang terakhir saya lihat itu program Tapera ini akhirnya akan diundur ya. Bukan dibatalkan saya untuk saat ini ya, tapi diundur jadi tahun 2027 kalau tidak salah ya, karena sangat mendapat penolakan gitu ya. Sampai ada pejabat yang bilang, oh saya menyesal telah karena program Tapera ini kenapa harus sekarang kalau rakyat belum siap ya, segala macam gitulah ya. Nah, kalau kita melihat dari reaksi masyarakat yang sangat menolak program Tapera ini, dan kalau kita gali lebih dalam lagi, kita bisa melihat bahwa sebenarnya program Tapera ini itu adalah salah satu bukti bahwa pemerintah itu tidak kompeten dalam menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada di masyarakat kita ini. Dalam kasus ini itu masalah tentang perumahan. Ya, jadi di video kali ini kita akan mencoba kupas tuntas segala macam masalah dalam perumahan di Indonesia. Jadi mari kita mulai. Kalau kita melihat reaksi dari masyarakat yang menolak program Tapera ini, itu sebenarnya sah-sah saja ya. Kenapa? Karena program Tapera ini itu bisa dibilang kontroversial, terutama dalam hal pendanaannya, di mana masyarakat yang menerima gaji dalam di atas nominal tertentu itu diharuskan menyisihkan sebagian dari gaji mereka, mungkin sekitar 3%-an, untuk menabung untuk mendukung program ini. Ya, dan ini mendapat penolakan karena kalau kita lihat masyarakat itu ekonominya itu sedang tidak baik-baik saja ya, karena kebutuhan masyarakat itu sudah meningkat dan kebutuhannya itu harganya semakin mahal dan masyarakat masih dipaksa untuk menabung untuk mendukung program macam ini. Pasti ya masyarakat tidak mau dong ya, lagi sulit-sulitnya masih dipaksa untuk menabung ya, jadi wajar jika mendapat penolakan. Nah, belum lagi masalah kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang sangat rendah. Mengapa sangat rendah? Karena pemerintah itu dianggap tidak akan bisa mengelola dana masyarakat dengan baik. Ya, mengapa? Karena lihat saja akhir-akhir ini kita lihat bahwa banyak sekali kasus korupsi yang melanda pemerintahan. Contohnya kasus asuransi Jiwasraya, ya, atau Asabri, atau di lingkungan DJKA dan bahkan ketika pandemi COVID-19 pun itu dana COVID-19-nya itu dikorupsikan ya, kan pernah digaung-gaungkan, oh siapa yang korupsi dana COVID, dana pandemi di masa pandemi ini itu akan dihukum mati. Nyatanya tetap saja ada yang korupsi dana pandemi itu ya. Jadi kasus korupsi itu sangat marak di pemerintah. Belum lagi upaya-upaya pemerintah untuk melemahkan KPK akhir-akhir ini ya. Jadi masyarakat melihat semua itu dan pastinya masyarakat tidak akan percaya kepada pemerintah. Mereka pikir, pemerintah itu sekarang secara korupsi, jadi saya tidak rela untuk memberikan uang saya kepada pemerintah yang nanti akan dikorupsi gitu ya. Jadi bisa dilihat ini marwah pemerintah Indonesia itu tidak ada. Ya, jadi masyarakat itu sangat tidak percaya terhadap pemerintah Indonesia karena semua hal itu ya, dan reputasinya itu sangat buruk ya. Jadi tidak ada yang percaya pemerintah Indonesia. Jadi wajar jika mendapat
penolakannya sangat keras program BP Tapera itu ya. Jadi minimal kalau pemerintah ingin menjalankan program itu ya, minimal mereka mempunyai citra yang baik ya. Minimal masyarakat itu harus percaya terhadap pemerintah ya. Bagaimana caranya? Ya, jadilah pemerintahan yang kompeten, jadilah pemerintahan yang bersih, tidak korupsi ya. Jadi bersihkan pemerintahan dari orang-orang yang korup, dari pejabat-pejabat yang korup ya, dari praktek korupsi yang merajalela itu ya. Dan penegakan hukum itu harus berjalan dengan baik ya. Jadi misalnya kalau ada kasus korupsi itu, agar kasusnya itu benar-benar diseriusi dan agar pelakunya itu mendapat hukuman yang pantas ya. Jangan seperti sekarang hukuman koruptor itu hanya berapa 3 tahun atau segala macam itu kan penegakan hukum yang tidak adil itu ya. Minimal koruptor itu seharusnya dimiskinkan ya. Kan sudah sangat lama itu undang-undang perampasan aset itu digaung-gaungkan itu. Kenapa sampai sekarang itu belum disahkan itu? Jadi tolong agar undang-undang perampasan aset itu disahkan agar benar-benar bisa membantu untuk memberantas praktek korupsi yang sangat merajalela ini. Isu korupsi ini adalah isu yang sangat besar. Jadi mungkin membutuhkan video yang lain untuk membicarakan hal ini secara lebih menyeluruh. Untuk sekarang mari kita kembali ke isu perumahan. Ini saya akan mengutip dari sebuah berita ya. Komisioner BP Tapera, Heru Budi Nugroho, menjelaskan program iuran Tapera ditujukan untuk menekan angka ketimpangan pemilikan rumah atau backlog yang dilaporkan mencapai 9,95 juta anggota keluarga. Sementara kemampuan pemerintah untuk menyediakan rumah klaimnya sangat terbatas. Oleh karena itu, implementasi Tapera dinilai menjadi salah satu jalan yang mampu mengatasi persoalan tersebut. Ya, jadi klaimnya itu kemampuan pemerintah itu terbatas untuk menyediakan perumahan untuk rakyat ya. Yang saya itu nggak percaya, saya nggak percaya terhadap klaim itu. Kenapa? Kita lihat saja, pemerintah kan sekarang lagi getol membangun IKN di Kalimantan itu ya. Dan IKN ini kan membutuhkan sumber daya dan dana yang tidak sedikit ya. Kalau mereka bisa melakukan itu, pastinya mereka itu bisa membangun perumahan rakyat ya untuk mengatasi backlog yang 9,95 juta anggota keluarga itu ya. Mengapa pemerintah tidak melakukan itu saja ya? Mereka tampaknya itu sebenarnya mereka mampu ya, tapi prioritasnya mereka itu lebih ke yang lain ya. Mereka lebih pilih bangun saja kota baru dibandingkan bangun perumahan rakyat. Jadi ya itu untuk tentang IKN ini saya rasa membutuhkan video satu lagi untuk membicarakan tentang itu. Tapi kita bisa lihat sebenarnya pemerintah mampu membangun perumahan rakyat, hanya saja tidak diprioritaskan gitu. Masalah-masalah perumahan mungkin tidak akan muncul jika saja pemerintah itu lebih hadir dalam urusan pembangunan perumahan untuk rakyat. Ya, jadi kalau kita lihat ya untuk urusan pembangunan ini, kita lihat itu mungkin pihak developer swasta yang lebih banyak mengambil peran untuk pembangunan perumahan ya. Dan ini bisa menjadi masalah ya. Kenapa? Karena kalau pihak developer swasta yang lebih berperan untuk pembangunan, yaitu pihak developer swasta kan itu orientasinya itu terhadap keuntungan, ya, profit. Jadi itu tidak akan selaras dengan cita-cita untuk memberikan perumahan untuk semua rakyat, ya. Pasti untuk rakyat yang mampu saja. Mereka akan cenderung membangun perumahan yang elit ya, untuk orang-orang yang kelas menengah ke atas ya. Kalau pembangunan macam ini itu diteruskan, yang ada adalah kita bisa menciptakan segregasi sosial dan ketimpangan sosial yang akan semakin kentara ya. Jadi ini ya masalah dong, kita tidak mau kan ada ketimpangan sosial yang sangat kentara itu kan bisa menciptakan berbagai macam masalah itu ya.
Makanya pemerintah itu seharusnya lebih hadir untuk urusan perumahan rakyat agar masalah-masalah yang tadi itu tidak timbul. Pemerintah juga seharusnya lebih hadir dalam hal regulasi ya, kebijakan tentang pengendalian pembangunan ya, atau supply perumahan dan harga properti dan lain-lain itu ya. Jadi kan agar tidak banyak ya pembangunan-pembangunan yang dikhususkan untuk kalangan yang berada saja ya. Jadi seharusnya pemerintah itu juga memikirkan bagaimana kebijakan-kebijakan yang cocok untuk bisa memberikan perumahan untuk rakyat-rakyat, semua rakyat tanpa terkecuali. Intinya pemerintah itu harus lebih hadir lah untuk bisa mengintervensi pasar perumahan ya. Kalau kita lihat ini kan pemerintah itu minim intervensi ya. Sebenarnya pemerintah mampu ya, tapi pemerintah mau tidak? Itulah pertanyaannya. Dan ada satu lagi yang harus menjadi perhatian pemerintah, yaitu para spekulan properti. Nah, ini tuh, jadi apa itu spekulan properti? Itu adalah mereka yang membeli properti atau rumah-rumah ya, dan mereka itu tujuan membeli rumah itu adalah untuk investasi. Ya, jadi mereka memiliki rumah properti itu bukan untuk ditinggali utamanya, tapi untuk dijadikan keuntungan investasi ya, seperti investasi saham semacam itu ya. Jadi mereka membeli rumah dan harga rumah akan naik dan mereka menjualnya itu akan mendapatkan keuntungan. Nah, ini kan itu sangat bermasalah ya. Ini adalah masalah yang harus diatasi juga ya, karena ini mempengaruhi pasar perumahan secara negatif ya. Kan kita lihat banyak orang yang tidak punya rumah dan sangat membutuhkan rumah, tapi mereka itu tidak kedapatan rumah karena rumah-rumah yang ada itu malah dibeli bukan untuk ditinggali, malah untuk mendapatkan keuntungan lebih ya. Itu kan gimana ya, sangat menyalahi kodrat gitu ya. Jadi pemerintah itu harus juga memperhatikan hal-hal semacam ini ya, karena ini itu sangat berpengaruh juga secara negatif begitu ya. Jadi sekali lagi pemerintah itu ketimbang menggelontorkan program-program yang mengharuskan masyarakat untuk menyisihkan uang mereka untuk program-program yang rawan dikorupsi ini, seharusnya pemerintah itu lebih hadir dalam urusan perumahan ini ya. Coba lihat pasarnya dan lakukan sesuatu untuk mengintervensi dan mengendalikan perumahan rakyat itu ya. Jadi seharusnya pemerintah seperti itu. Jadi untuk meringkas video ini, mengapa masyarakat sangat menolak tapera? Itu karena pertama, masyarakat dipaksa untuk menyisihkan uang mereka meskipun ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Itu pertama. Dan kedua, masyarakat itu tidak percaya terhadap pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu syarat akan praktek korupsi. Itu masalah utamanya. Dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Nah, pertama, pemerintah itu harus memperbaiki marwahnya, memperbaiki reputasinya. Bagaimana pemerintah itu harus membersihkan pemerintahan dari praktek-praktek korupsi yang sangat marak itu. Dan penegakan hukum itu harus benar-benar ditegakkan, harus memberikan keadilan, harus ya diberantaslah praktek-praktek korupsi itu. Ya, pertama itu. Kedua, pemerintah itu seharusnya lebih hadir dalam urusan perumahan, pembangunan perumahan itu harusnya lebih aktif ya, mengeluarkan kebijakan, melakukan aksi nyata ya, untuk mengendalikan perumahan rakyat agar bisa benar-benar memberikan perumahan untuk semua rakyat gitu. Dan ketiga, pemerintah itu harus memperhatikan para spekulan properti ya. Karena ini itu sangat memberikan dampak negatif terhadap pasar perumahan ya. Karena kan rumah yang seharusnya bisa ditinggali itu jadi tidak bisa karena itu bukan untuk ditinggali, malah untuk mendapatkan keuntungan ya. Jadi malah disia-siakan rumah-rumah itu. Jadi pemerintah harus memperhatikan itu. Jadi intinya pemerintah itu harus benar-benar lebih hadir lah, harus lebih kompeten untuk menyelesaikan masalah perumahan ini, gitu.
Jadi ya sampai di sini dulu ya videonya, semoga belajar sesuatu dari video ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini, dan jika ada komentar silakan tulis komentar di bawah, dan jangan lupa menonton video saya yang lain ya. Dan sekali lagi terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.